pendamping desa itu kan juru dakwah. Juru dakwah. Iya, menerangkan. Artinya harus serba tahu kan? Proses di desa kan harus serba tahu. Iya. Desa salah satunya memang fungsinya menyampaikan terkait dengan regulasi-regulasi dan teknis implementasi regulasi. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendamping desa. Kalau dia tidak memahami, bagaimana? Iya. Sampai kepada soal menyampaikan bahwa rambu-rambu dalam menyusun anggaran di desa juga seperti itu kan? Prioritas penggunaan dana desa itu, pertama itu secara umum itu untuk pemulihan ekonomi desa, karena itu menjadi acuan secara nasional dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. Iya. Secara tanggung jawab moral pendamping desa, ketika ada kepala desa yang ditangkap soal kasus korupsi, di mana peran itu, Pak? Pendamping desa secara Bung Edi, ya, lama tak jumpa, hampir berapa bulan gitu, udah tahun ya, hampir 1 tahun terakhir ya. Terakhir itu waktu itu acara ngopi gitu ya, ngopi di dekat-dekat sinilah, di seputaran Tebo. Daerah khusus Tebo. Daerah khusus. Alhamdulillah sampai hari ini Bis Jawir masih tetap sehat. Ya. Kaget gak dengan acara kayak gini? Kita sempat kaget itu kemarin kan lihat promosi di Facebook dan banyak tokoh yang hadir di podcastnya Pak Jawir. Dan alhamdulillah pada malam ini berkesempatan hadir di podcastnya. Terima kasih. Saya yang terima kasih. Dan kehormatan bagi kami. Bisa diundang. Saya yang terima kasih, Bro. Karena apa namanya? Yang begini, karena kita kan ini lagi zaman pandemi. Kami pengen mengingatkan bahwa kami sudah mengikuti protokol kesehatan. Tadinya kami pakai masker. Kita pakai masker kan tadi kan? Pakai masker, terus jarak juga kami apa? Kesempatan ini sekarang kegiatan apa? Kalau hari ini beberapa hari dari Rabu kami sampai besok Jumat itu monitoring terkait dengan pelaksanaan pendampingan desa di Kabupaten Tebo, terutama terkait dengan penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, dan kegiatan pendataan SDGs desa di Kabupaten Tebo. Wah, di pendamping desa. Lebih familiar orang mengenalnya pendamping desa. Pendamping desa. Kalau secara resmi namanya tenaga pendamping profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kalau apa di situ sebagai apa? Saya alhamdulillah pada hari ini diamanahkan sebagai koordinator program provinsi. Jadi di Provinsi Jambi ini ada hari ini dari 777 orang. Saat ini tersedia, yang seharusnya 777 orang tersedia 643 tenaga pendamping profesional atau tenaga pendamping desa di provinsi. Kalau jenjangnya itu kayak gimana, Pak? Dari provinsi sampai ke desa? Di pusat namanya tenaga ahli pemberdayaan masyarakat pusat. Itu di bawah naungan Kementerian Desa. Kementerian Desa. Di Badan Pengembangan Sumber Daya. Kementerian Desa itu PDT. Iya, PDT. Kalau sekarang masih PDT. Sudah gabung. Sudah gabung. Awalnya PDT berdiri. Gitu. Sekarang juga di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Apa kerjanya itu apa? Bukan kerja, apa namanya, Pak? Koordinator di tingkat provinsi itu ngapain, terus di kabupaten ngapain gitu, sampai ini ke desa kan ya. Jadi secara struktur hierarki kita langsung di bawah Menteri Desa, dan setiap hari itu dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di pusat itu ada 8 bidang, itu tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di pusat, kemudian tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi itu ada 7 orang dengan beberapa teman-teman di provinsi. Kemudian di kabupaten kota itu kita dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi itu ada 10. Karena kota Jambi tidak ada desa. Iya benar. Kota Jambi tidak ada ya. Yang kita dampingi 10. 10 kabupaten dengan total kecamatan 130 kecamatan.
desa 1.399 seluruh provinsi Jambi. seluruh provinsi Jambi. Wah, agak seriusan sekarang, Wak ya. Sejak Jadi jadi menampung desa ini seriusan. Kalau dulu itu terlalu gurau, ini agak seriusan. di kabupaten ada 6 orang. Iya, oh. Kabupaten ada 6 orang, masing-masing kabupaten kota. Di kecamatan tergantung besar kecamatan. Nah, kalau di tingkat kabupaten kerjanya apa, Pak? Kalau di tingkat kabupaten yang pertama itu memang fungsinya itu fungsi monitoring ke bawah. Iya. Monitoring, asistensi, supervisi tenaga pendamping yang di kecamatan dan desa. Iya. Yang kedua, dia koordinasi ke pemerintah daerah. Yang ketiga, melakukan asistensi pada penguatan kapasitas Iya. pada tenaga pendamping yang ada di bawah. Kalau di tingkat kabupaten dia lebih banyak juga membantu memberikan rekomendasi atas kebijakan pemerintah daerah khususnya terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi secara umum fungsi pendamping itu fungsi asistensi, fungsi konsultasi, pengorganisasian masyarakat, terutama dalam mereka memberdayakan masyarakat untuk lebih memampukan dalam mengelola pembangunan untuk program-program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi lebih banyak situ main Kerja-kerjanya ya. kerja. Nah, kalau di desa Kalau di desa kita nyebutnya pendamping lokal desa. Oh, pendamping lokal. Satu orang pendamping lokal desa itu ada yang mendampingi 2 desa, ada yang mendampingi 3 desa, ada yang mendampingi 4 desa, maksimal 4 desa. kalau kerja-kerjanya apa, Pak? Kalau di desa-desa nih, pendamping Pendamping desa ini kan lebih pada kalau sederhananya itu juru dakwah. Nah, juru dakwah. cuma mungkin memang dakwanya beda. Juru dakwah itu dalam artian kita ingin menyampaikan regulasi-regulasi terkait dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi secara undang-undang undang-undang desa ada itu dijabarkan melalui PP 43 Iya. itu terkait dengan pelaksanaan teknis, kemudian PP 60 juga PP 22 itu PP 8 terkait dengan keuangan desa, kemudian secara teknis lagi diatur oleh Permendagri, Permendesa, kemudian Permenq. Dia ada 3 aturan teknis yang mengaturnya. Nanti tinggal dijabarkan oleh kabupaten. Iya. Kira-kira apa hal-hal yang memang perlu lagi lebih detail di tingkat kabupaten. Kalau dulu kan banyak nih, Pak. Dulu saya ingat ada PNPM itu kayak sama dengan kayak gitu. Secara prinsip sebagian besar prinsipnya hampir sama, tapi secara regulasi beda. Karena PNPM itu murni program. PNPM itu adalah program pemberdayaan masyarakat, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan. Iya. Itu masih ada sih? Masih ada? Itu sudah dulu. Oh, dulu. Sekarang nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ini kan sudah dulu kan dukungannya dari World Bank. Iya. Dari World Bank. Oh, Kemudian program NGO lah itu ya. World Bank ini kemudian dikelola oleh pemerintah melalui dan disediakan pendamping. Kalau PNPM mandiri perdesaan itu dananya per kecamatan. Jadi satu kecamatan ada yang dapat 2 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang 1 miliar tergantung dengan banyaknya desa dan tingkat kemiskinan yang ada di desa. Jadi kemudian kegiatan-kegiatan didanai oleh program nasional PNPM itu kemudian diprioritaskan di tingkat kecamatan. Iya. Baru kemudian sebagian besar untuk kegiatan infrastruktur dan sebagian lagi untuk kegiatan simpan pinjam dan pemberdayaan perempuan. Nah, itu yang kemudian sekarang dikelola oleh UPK, unit pengelola kegiatan PNPM di tingkat kecamatan. Dan terakhir ini sekarang sudah keluar turunan dari PP 11 dari turunan dari Undang-Undang Cipta Karya, bahwa UPK PNPM paling lambat sampai 2 tahun ke depan itu harus bermigrasi, ditransformasikan menjadi badan usaha
Kalau di tingkat desa Ya, itu pendamping desa namanya Pak. pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa. Kalau pendamping lokal desa ini dari mulai proses penganggaran, Ya. umpama kan, penganggaran di desa. Ya, Apa? Kalau penganggaran itu kan ada dua macam ya, APBDes, terus BUMDes ya, apa? ya. BUMDes ya. Nah, yang kayak gitu itu pendamping yang tadi pendamping desa itu bisa dia melakukan intervensi dalam tanda kutip. Intervensi dalam tanda kutip positif Iya, itu bisa. bisa. Karena pendamping desa tidak boleh netral. Pendamping desa bukan pendamping yang netral, tapi pendamping desa Iya, anggota harus WA itu. berpihak. Iya, anggota WA itu Ya. nggak boleh, harus Nggak boleh netral. Nggak boleh netral ya. Harus berpihak. Tapi itu kan koma, nanti ini disalah tafsirkan. Iya. Pendamping desa harus berpihak kepada kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat marginal, kelompok-kelompok masyarakat yang hari ini masih terpinggirkan dalam konteks politik yang ada di desa. Maksudnya seperti apa? Jadi pada hakikatnya pembangunan desa itu meningkatkan kualitas hidup Ya. untuk seluruh masyarakat desa. Dalam artian kualitas hidup itu, pemerintah desa secara bertahap harus menyediakan sarana-sarana kebutuhan dasar yang ada di desa. Jalan, air bersih, kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan yang Ya. atas kewenangan desa, pendidikan atas kewenangan desa, dan lain-lain. Kemudian, itu secara umum. Tapi khususnya sebenarnya dana desa itu diamanahkan itu untuk mengentaskan kemiskinan. Maka pendamping desa harus berpihak bagaimana mengorganisir di desa kelompok-kelompok masyarakat miskin, kelompok-kelompok berkebutuhan khusus, bisa misalnya penyandang disabilitas, Ya. bisa orang-orang jompo, sehingga program-program desa itu Bisa menyentuh langsung. prioritas keberpihakannya itu jelas pada Ya, langsung dirasakan lah. rumah-rumah tangga miskin Iya. dan kelompok-kelompok yang hari ini secara politik mungkin belum begitu kuat, dan hari ini secara politik tidak mampu mengadvokasi kepentingan dan kebutuhannya, padahal sebenarnya mereka lah kelompok-kelompok yang seharusnya lebih dulu menerima prioritas kegiatan atau program yang bersumber dari dana desa. Jadi pendamping desa harus berpihak kepada kelompok-kelompok yang lemah, kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok miskin yang ada di desa. Kalau biasanya proses pembangunan itu berkisarnya kemana Pak? Apa jalan, terus madrasah, Iya. atau proses penganggaran, mama penganggaran untuk guru ngaji gitu-gitu kan, guru madrasah atau pegawai sara gitu-gitu bisa nggak? Kalau di dana desa? Ini secara umum dulu ya. Iya, secara umum gimana? Secara umum desa itu setelah diakui, undang-undang desa itu pada hakikatnya adalah pengakuan atas desa Ya. sebagai sistem pemerintahan yang sah dalam tata kenegaraan Republik Indonesia. Atas itu, atas karena pengakuan negara atas pemerintahan yang sah dan otonom di tingkat desa, maka kemudian desa memiliki hak. Bukan dana desa itu bukan pemberian, tapi adalah hak kewajiban dari pemerintah dalam bentuk pendanaan kepada desa. Iya. Maka desa kemudian mendapatkan hak atas satu sumber APBN itu yang kita sebut dengan dana desa. Iya. Pendapatan desa yang pertama itu kita sebut dengan dana desa yang bersumber dari APBN. Iya. Sumber APBN ini kemudian sempat oleh para aktivis kemudian dan para akademisi kemudian sempat dikritisi, dan itu menurut saya hal-hal yang sah dan wajar kritisi itu. Karena dulu dana desa itu diharapkan 10% dari APBN. 10% dari APBN. Jadi kalau APBN kita misalnya 2.000 triliun, maka dana desa itu 200 triliun. Sekarang kemudian setelah perdebatan yang cukup panjang, dana desa itu kemudian 10% on top. Itu beda. 10% APBN dengan 10% on top itu artinya 10% dari dana transfer daerah.
dari Begitu. total dana transfer. Iya. Makanya kalau dana transfer itu 700 triliun, maka dana desa itu 70 triliun. 70 triliun. Tahun 2020 anggaran dari APBN itu untuk dana desa 70 triliun. 70. Dan untuk RAPBN 2022 itu 72 triliun. Dan proyeksinya. Iya. Satu, dana desa yang bersumber dari APBN. Yang kedua, dana alokasi dana desa atau ADD. Itu Ya, beda lagi. ADD, iya. ADD ini sumbernya APBD. APBD kabupaten kota. Ya. Yang itu DAK dikurangi dana perimbangan dikurangi dengan dana alokasi khusus. 10%-nya harus diserahkan kepada desa untuk jadi alokasi dana desa atau ADD. Jadi ada DD, ada ADD. Yang ketiga itu bagi hasil pajak dan distribusi 10% untuk desa. Bagi hasil pajak 10%, bagi hasil distribusi 10%. 4 ini adalah pendapatan transfer yang wajib ditransfer kepada desa melalui rekening desa. Dan sunatnya itu boleh bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten, ada juga pendapatan asli desa, bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat. Oh, kayak kalau bantuan provinsi itu kayak program gubernur ini, Gubernur Saki Zumi, itu. kalau Gubernur Zumi Zola dan Pak Rory dulu kan program Bampropnya 60 juta Iya. setiap desa, setiap kelurahan. Iya. Kalau dulu pas waktu zamannya Pak HBA itu Belum ada. apa? Kalau Saki Samisake kan diarahkan dia ke ke kecamatan ya, kecamatan ya. ke kecamatan. Dan Yang persisnya sekarang yang program Pak Gubernur yang baru kita menunggu penyusunan RPJMD Gubernur yang baru. Tapi Oh, gitu. kita yakin dan percaya Pak Al Haris Abdullah Sani tentu akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan penting untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. ini jadi pendamping desa ini udah berapa tahun jalan, Pak? Semenjak Undang-Undang Desa lahir tahun 2014 dan dana desa mulai ditransfer ke desa itu di tahun 2015, rekrutmen tenaga pendamping desa itu dimulai di bulan November kalau tidak salah, di bulan Oktober di 2015. Jadi 2015 sampai 2021. Ya, tadi dikatakan bahwa pendamping desa itu kan juru dakwah. Iya, menerangkan. Artinya harus serba tahu kan? Proses di desa kan harus serba tahu. Iya. Pertanyaannya, Pak, kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan pendamping di desa atau mungkin di kecamatan atau di kabupaten yang paling apa? Sering ya. Paling sering Keluhan. Sebenarnya secara umum variatif. Iya. Kendala-kendala di lapangan karena ini kan kita bersentuhan dengan orang. Iya. Tentu kan berbeda dengan kerja teknis di perusahaan karena kita bukan dalam fungsi kontrol atau fungsi pengendali. Iya. Di seperti yang dilakukan struktural. Iya. Fungsi pengendalian dan pembinaan secara mandatori itu ada di pemerintah daerah melalui OPD teknis. Iya. Dan pihak kecamatan. Pendamping desa salah satunya memang fungsinya menyampaikan terkait dengan regulasi-regulasi dan teknis implementasi regulasi. Maka kita sebut dengan juru dakwah. Apa itu? Menyampaikan regulasi-regulasi dan bagaimana melaksanakannya di desa. Iya. Itu yang harus salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendamping desa. Kalau dia tidak memahami bagaimana? Iya. Yang kedua memang membantu sebagai teman, sebagai sahabat bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan. Jadi kalau ada persoalan-persoalan, pendamping desa harus aktif untuk membantu mencari solusi dari persoalan-persoalan. Yang ketiga memang dia harus mampu mengorganisir kelompok-kelompok yang ada di desa, meningkatkan partisipasi mereka yang selama ini mungkin menerima apa saja program dari desa, didorong untuk ikut terlibat dalam musyawarah desa, melakukan membantu terlibat dalam proses perencanaan yang ada di desa, terlibat dalam proses-proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terlibat dalam
pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun desa. Artinya memang mendorong partisipasi, mendorong kesadaran, memperkuat bagaimana yang selama ini mereka belum terorganisir dengan baik, mengorganisir selain sebagai juru dakwah menyampaikan regulasi-regulasi terbaru dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Jadi sampai dengan menyusun anggaran di setiap desa itu, pendamping desa ini berhak untuk tahu atau gimana? Pendamping desa seyogyanya terlibat Oh gitu. terlibat dalam membantu pemerintah desa merencanakan, menyusun penganggaran, melaksanakan, dan sampai pada proses evaluasi kegiatan. Sampai kepada soal menyampaikan bahwa rambu-rambu dalam menyusun anggaran di desa juga seperti itu kan? Contohnya begini, di tahun 2021, 2021 ini setiap ini kan beda nih, dana kalau alokasi dana desa atau ADD itu peruntukannya untuk penghasilan tetap kepala desa, tunjangan pemerintah desa, operasional desa untuk RT RW dan lain-lain sebagainya. Kalau khusus untuk dana desa tahun 2021 ya, prioritas penggunaan dana desa itu pertama itu secara umum itu untuk pemulihan ekonomi desa, karena itu menjadi acuan secara nasional dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. Secara spesifik, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 itu untuk melakukan penguatan badan usaha milik desa dan mendorong kegiatan-kegiatan produktif yang ada di desa. Itu satu. Yang kedua, menyusun potensi-potensi desa agar desa merencanakan kegiatannya berbasis data. Itu yang sekarang kita laksanakan proses pendataan SDGs. Kemudian melakukan 8% dari dana desa itu tadi, digunakan untuk kegiatan-kegiatan PPKM mikro di tingkat desa atau adaptasi kebiasaan baru atau penanganan pandemi COVID di tingkat desa. Boleh dilakukan untuk penyemprotan disinfektan di tempat umum, pembelian masker untuk masyarakat, kemudian untuk sosialisasi edukasi. Kalau normalnya kayak gimana, Pak? Kemudian untuk kegiatan ketahanan pangan di desa, kemudian BLT dana desa dan penanggulangan stunting. Itu tadi kan. Jadi ketika proses penyusunan anggaran, pendamping desa harus menyampaikan ini prioritas penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN. Nah, itu yang kemudian dikawal dan disampaikan pada saat pemerintah desa menyusun perencanaan di tingkat desa, pada saat pemerintah desa memulai perencanaan, dan pada saat musyawarah desa penyusunan perencanaan. Jadi ini harus disampaikan oleh pendamping desa supaya anggaran dan program desa itu mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN merujuk pada prioritas tersebut. Kalau kalau DD dana desa, terus ADD, terus dari 10% dari pajak tadi kan, itu kegunaan itu memang sudah diatur kan, Pak? Diatur kan, yang DD ini gunanya kalau umpama untuk bangun jalan bisa atau enggak, atau untuk memberi bukan gaji sih, semacam salary, untuk insentif untuk ngaji, pegawai SARA atau apa segala macam, itu kan sudah diatur kan. DD ini untuk apa, ini untuk apa. Kalau ADD diatur melalui Perbu. ADD diatur oleh Perbu. ADD. ADD. Karena itu APBD murni ya. APBD kabupaten kota. Kabupaten kota itu. Jadi tapi ada rujukannya tetap ke, kalau misalnya Siltap rujukan ke PP 11. Karena penghasilan tetap perangkat desa, kaur, kasih, kepala dusun minimal itu setara dengan golongan 2A PNS. Minimal. Berarti 2.024.000. Tapi kemudian berapa besar Siltap perangkat desa? Siltap itu kok penghasilan tetap, gaji. Banyak istilah Siltap. Penghasilan tetap, gaji lah.
gaji kepala desa dan perangkat desa itu dia perangkat desa itu minimal setara dengan golongan 2A. Kalau gaji PNS golongan 2A naik, dia harus naik. Oh gitu. Ya, Itu semua tuh. semua perangkat desa. Semua perangkat desa dalam kabupaten kota itu semuanya segitu. Semua seluruh Indonesia. Oh, tidak sesuai dengan ADD-nya enggak ya? Berapa ADD? Emang wah, kalau ADD dari desa apa? Dari satu desa ke desa yang lain itu memang ada beda-beda juga. Wak? Beda. Oh, beda. Yang membedakannya apa? ADD ini ada ADD dana desa itu ada formula tersendiri. Kalau dana desa itu kan diukur dari luas wilayah, penduduk, tingkat kemiskinan, walaupun ada alokasi, Oh gitu. alokasi dasar, Jumlah alokasi penduduk, formula ya. itu sekarang kan juga di tahun 2021 kan ada penyesuaian formula, tingkat perkembangan desa dan lain-lain. Nah, termasuk hari ini kita menyelesaikan namanya Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun ini adalah untuk mengukur status perkembangan desa. Jadi berdasarkan Indeks Desa Membangun, kita hari ini alhamdulillah berterima kasih pada sahabat-sahabat pendamping desa telah menyelesaikan pengukuran tingkat perkembangan desa. Karena ini akan kita kirim ke Kemenq untuk menghitung proyeksi besaran dana desa di RAPBN tahun 2022. Wah, kalau Wak lihat mungkin kan sering ketemu nih dengan apa? Dengan sahabat-sahabat yang di desa. Itu yang saya tanya tadi. Kendala-kendalanya kadang-kadang ada nggak sih kalau umpama desa, orang pihak desa, pemerintahan desa itu yang nggak mau kooperatif, kita sudah apa ya menyusun anggaran dengan seenaknya di dolar, nantilah dulu apa ini pendamping desa gitu-gitu, ketemu nggak sih Pak? Banyak kendala-kendala di lapangan banyak, tapi kami menganggap itu hanya sebuah tantangan. Iya, karena kan mindsetnya kepala desa hari ini sejak undang-undang apa? Desa. Undang-undang desa disahkan dengan sebelum disahkan itu kan Beda. wah beda. Memang apa kan kalau kepala desa ya Kalau dulu kan mengelola dana Iya. juta Iya. satu desa. Kalau sekarang kan 1,8 miliar, 1,6 miliar total ya. Iya. Ya, APBDes. APBDes itu artinya tadi dana desa tambah ADD, tambah bagi hasil pajak, tambah yang lain-lain. Ya, yang pertama memang tantangan. Iya. Mungkin kami lebih nyaman nyebutnya tantangan di lapangan. Iya, benar. Pertama memang kan karena desa itu ya lebih kurang dari mininya kabupaten. Karena kan Iya. ada juga faksi-faksi politik yang ada di desa. Iya. Sementara APBDes harus ditetapkan bersama dengan BPD dan harus dibahas di musyawarah. Tentu dalam musyawarah banyak kelompok yang punya pengaruh yang lebih kuat. Ada juga kelompok BPD yang punya kepentingan tertentu dalam program-program yang harus masuk. Sementara di satu sisi pendamping desa harus mendorong kepentingan masyarakat yang lemah lah yang Iya, harus diprioritaskan. benar. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Walaupun kadang memberikan pemahaman itu kadang-kadang bisa jadi dalam hal itu kemudian kompromi di tingkat desa akhirnya kegiatan-kegiatannya kemudian lebih banyak misalnya ke fisik atau hal-hal kecuali BLT dana desa itu karena Sudah diatur ya, ya. harus keluar. Harus keluar, itu nggak bisa diapa. Karena itu untuk memperkuat daya beli di tingkat masyarakat Iya, di masa pandemi. Benar. Jadi BLT dana desa ini sifatnya hanya sementara. Setelah pandemi ini selesai dan daya beli masyarakat, jadi BLT ini sasarannya itu untuk masyarakat yang hari ini kesulitan bahan pangan pokok. Itu Iya. sebenarnya sasaran. Bisa jadi sebenarnya dia orang mampu, tapi pada saat pandemi dia kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Contoh, misalnya ada ibu-ibu. Iya. Dulu mungkin punya pendapatan yang bagus karena misalnya jualan di SD. Tapi kemudian karena SD kan online, Iya, nggak bisa online. jualan. Nah, Iya. akhirnya bisa saja itu karena kehilangan mata pencarian harus disupport dari bantuan langsung tunai. Bantuan-bantuan seperti itu ya. Itu harus di luar dari keluarga yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan tunai. Jadi BLT dana desa tidak boleh tumpang tindih dengan penerima manfaat dari
PKH dan bantuan pangan. Tantangan lainnya itu yang kedua itu kan kadang-kadang kepala desa ini mau keluar dari kewenangan. Ya. Jadi desa itu juga selain diakui Iya. sebagai suatu pemerintah kecil, desa juga kemudian harus diinventarisir kewenangannya. Kewenangan desa itu secara umum ada dua, secara garis besarnya ada 4. Tapi secara umum pertama kewenangan lokal berskala desa, Ya. yang kedua kewenangan hak asal usul. Kalau kewenangan hak asal usul ya kegiatan-kegiatan yang selama ini secara dia sudah dilaksanakan oleh desa kemudian diakui oleh pemerintah. Nah, kewenangan lokal berskala desa, jadi jangan sampai walaupun itu jalan status provinsi, dia tidak boleh bangun. Ya. Karena itu jalan provinsi. Jalan Misalnya, provinsi, ya. ini kan jalan Padang Lamo dari Tebo sampai ke Tujuh Tanjung. Tanjung. Desa Tanjung Semalidu. Itu kan jalannya, statusnya bukan jalan desa. Jalan Jadi provinsi. kalau walaupun rusak di desanya, dia tidak bisa bangun dari dana desa, dari alokasi dana desa atau sumber pendapatan lain, karena itu bukan kewenangan desa. kewenangan dia. Jadi dia harus, kalau ada hal-hal gitu, harus dikoordinasikan dulu ke pemerintah. Atau misalnya SD, Ya. atau misalnya kegiatan-kegiatan yang di luar kewenangannya. Mau bangun puskesmas, itu tidak bisa. Karena kalau di tingkat pendidikan, kewenangan pemerintah desa itu sebatas penyiapan. Kalau bangun TPK. bangun umpama TPA tempat Boleh. apa Tempat- PAUD gitu. Boleh. Oh, Nah, gitu bisa. kalau PAUD, kewenangan desa, posyandu, TK, jalan status desa, jalan pemukiman, jalan keusahaan. Kalau dari sekian banyak anggaran desa itu dialokasikan ada persentasinya nggak, Wak? Persentase untuk umpama BUMDes, yang BUMDes tadi nih. Kalau bicara BUMDes itu. Kalau secara umum, Regulasinya ada nggak? kalau secara umum dari strukturnya di APBDes diatur. Oh, gitu. Total APBDes berarti total seluruh pendapatan. ADD, DD, bagi hasil pajak, bagi hasil reduksi dan pendapatan lain-lain. Pendapatan PAD, pendapatan kalau ada bantuan keuangan provinsi, kalau ada bantuan keuangan kabupaten, maka kemudian 30% untuk operasional maksimal. Ya, Maksimal 30% 30%. untuk operasional. Apa itu operasional desa? Itu termasuk penghasilan siltap, penghasilan tetap kepala Iya, desa, iya. gaji kepala desa, Iya. gaji perangkat desa, insentif BPD, operasional BPD, operasional kepala desa, operasional kantor pemerintah desa, dan itu masuk dalam komponen 30%. Nah, yang kayak tadi, Pak, guru ngaji, pegawai SARA atau Di komponen 30%. penggerak sosial. Maksimal 30% untuk operasional desa, minimal 70% untuk kegiatan. 70% kegiatan bisa fisik, bisa non fisik, tidak Oh, dihitung. gitu. Oh, jadi ada peluang untuk pekerja-pekerja sosial itu untuk mendapatkan. Tergantung kemampuan APBDes-nya. Jadi Oh, bisa Pak ya? Bisa. Jadi bisa setiap desa bisa beda karena kemampuan APBDes Ya, beda. benar. Nah, jadi jangan salah kalau misalnya di Jawa kalau kepala desanya misalnya total gajinya misalnya 25 juta karena PAD-nya besar. Gitu. Karena Ada selain juga siltap, begitu. kita paling tinggi tahun 2021 2,9 miliar satu desa APBDes. Iya. Kalau rata-rata 1,6 miliar. Gitu. Kendala-kendala yang saya bilang tadi kan ini kan udah cara masuknya melalui undang-undang tadi, cara masuknya sahabat-sahabat yang dari pendamping desa ini tadi. Kendala terbesar itu lebih sebenarnya pada tertib administrasi. Ya, Karena kan kan bisa intervensi kan, Pak ya? pengelolaan keuangan ini kan harus tertib secara administrasi. Ya, benar. Jangan sampai nanti di APBDes ada, di RKP tidak ada, Ya. di RPJMDes kan ada Iya, RPJMDes. ya, tidak. benar. Karena itu nanti temuan. Atau kegiatan ada di RPJMDes, RKPDes, APBDes ada, tapi di luar kewenangan temuan. Atau ada semua dikerjakan, tapi tidak ada laporan temuan. Maka kemudian pendamping desa harus membantu pemerintah desa Iya, benar. untuk bagaimana
administrasi, pelaporan, penggunaan dana desa yang baik. Secara tanggung jawab moral pendamping desa, ketika ada kepala desa yang ditangkap soal kasus korupsi, di mana peran itu, Pak? Pendamping desa secara umum kan kalau misalnya ada kasus. Iya, ada kasus. Sebenarnya di Jambi sudah ada beberapa kasus. Iya, banyak ya. Iya, dari sisi persentase itu masih minim. Nah, saya tidak mengatakan desanya, mungkin tidak etis. Tapi ada lah kan? Ada. Masuk di Tebo juga ada yang masuk saya sempat dipanggil di Polres juga. Iya. Pendamping desa salah satu orang yang ditanya juga terkait dengan kalau terjadi indikasi penyalahgunaan. Iya. Saya belum berani menyebut ada penyalahgunaan. Indikasi penyalahgunaan. Apakah pendamping desa sudah menyampaikan hal-hal yang kita termasuk untuk ditanya, walaupun tidak dipertanggungjawabkan soal dana, tapi salah satu orang yang ditanya. Kalau seandainya kemudian kita tidak melaksanakan tupoksi dan tugas, maka kita akan masuk ke pelanggaran kode etik pendamping. Tapi kalau dia terlibat dalam penyalahgunaan dana desa, maka pendamping desa boleh diproses. Termasuk orang yang harus diproses. Ada kayak gitu? Ada. Ada yang kemudian sempat dipanggil, walaupun kemudian dalam penyidikan lebih lanjut kemudian dinyatakan dia tidak terlibat. Tidak terbukti. Tapi di indikasi awal ada kemudian yang terlibat. Biasanya, Pak, jadi kasus-kasus seperti itu biasanya kepala desa ini seperti apa? Secara umum kita kemarin kan sudah juga Kementerian Desa sudah membuat MOU juga dengan Kapolri, dengan Kejaksaan. Iya itu kan, makanya gencar semua kan. Kapolri dan Kejaksaan ikut terlibat dalam pembinaan. Iya. Pada prinsipnya yang mau kita kedepankan APIP. APIP ini pemeriksa internal pemerintah. Iya. Dalam hal ini inspektorat. BPK kemudian melimpahkan kewenangannya pada inspektorat memeriksa. Pada saat proses pemeriksaan di inspektorat bahwa terjadi temuan, maka setiap tahun dana desa itu diaudit. Kalau ada penyalahgunaan, indikasi penyalahgunaan, kemudian itu nanti APIP yang melimpahkan ke APH, baru kemudian dilakukan. Harapan itu adalah yang kita dorong secara kebijakan secara nasional. Jangan sampai kemudian pembinaannya belum selesai, kemudian APH masuk. Itu yang kita harapkan. Dan alhamdulillah menurut saya sampai hari ini masih berjalan seperti itu. Tapi kalau misalnya itu lebih pada hal-hal yang bersifat administratif, kemudian dan pemerintah desa diberi waktu sampai 30 hari untuk melakukan pengembalian. Pengembalian ke rekening desa kembali dan kemudian itu tidak diproses. Oh gitu, ada memang itu di inspektorat dulu. Nanti dari LHP laporan hasil pemeriksaan, maka kemudian pemerintah desa di realisasinya bukan segini dari laporan setelah diperiksa. Pendamping desa digaji oleh desa, Pak? Enggak. Oh dia langsung ada ya, memang ada anggaran dari mana, Pak? APBN. Dari APBN memang. Jadi langsung ditransfer ke rekening masing-masing pendamping desa. Jadi pendamping desa punya kewajiban untuk mendampingi desa tanpa harus meminta pembayar dari ukuran bahwa pendamping desa itu sukses dalam proses pendampingannya ada, Pak? Ada ukurannya, Pak? Dalam secara umum evaluasi kinerja kita itu kan dia menjalankan tahapan-tahapan fasilitasi pendampingan di lapangan. Iya. Itu kalau itu kita beri nilai B sampai A. Tapi kalau mau dapat nilai A+, desanya harus berkarya. Karena karya pendamping desa adalah berkaryanya desa. Berkaryanya desa maksudnya gimana? Desa punya kegiatan-kegiatan inovatif, kegiatan-kegiatan baik, kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi best practice yang bisa dapat dijadikan contoh oleh desa-desa lain. Dalam hal ini, salah satu ukurannya itu adalah misalnya mengentaskan kemiskinan.
bagaimana misalnya kalau desa setiap tahun bisa mengurangi rumah tangga miskin di desa, itu adalah karya besar. Mahakarya besar pendamping desa, berkaryanya desa-desa. Jadi kalau itu kan normatifnya, Wak. Ya. Normatifnya dalam proses penganggaran. Sekarang kan kita masuk dalam masa pandemi nih. Dia kan masa pandemi kayak gini. Itu proses penganggaran di desa itu seperti apa? Untuk tahun 2021 memang ada kebijakan terkait dengan bantuan langsung tunai. Ya. Ada kebijakan 8% dana desa untuk PPKM mikro atau penanganan COVID yang ada di desa, dan kegiatan-kegiatan pendataan SDGs dan kegiatan-kegiatan untuk pemulihan ekonomi di tingkat desa. Yeah. Harapan dari pemerintah pusat. Itu yang kemudian pada masa pandemi ini kemarin itu agak telat lahirnya kebijakan dari pusat. Yeah. Sehingga kemudian desa yang awalnya sudah membuat perencanaan, Yeah. kemudian harus melakukan Perubahan. perubahan APBD. Yeah. Nah, di situ kemarin kita sempat kejar tayang untuk Iya, mempersiapkan itu. artinya kan ini agak lebih ke apa? Lebih sensitif kan. Iya. Begitu ada perubahan itu, ini mau dikerjakan atau enggak, mau dikerjain atau enggak, gitu-gitu kan pasti kayak gitu. Ya, itu menjadi tantangan di lapangan, karena desa ketika ini sudah mau selesai perencanaannya, benar. tiba-tiba muncul kebijakan baru. Ada kebijakan baru. Sosialisasikan itu kan itu bukan juga hal yang mudah, Iya, karena orang harus merubah dokumen. merubah, perencanaan. iya benar, merubah Itu kan dokumen itu. kasihan juga kadang-kadang kita melihat pendamping Ya, desa perubahan harus drastis lagi- pun, perubahan drastis dalam pembukuan, dalam penganggaran di desa aja. Kepala desa, bendahara desa, mungkin sekretaris desa itu mungkin udah jelimet kan. berubah APBD kan merubah penjabaran APBD, Benar. merubah RAD. Iya. Nah, Di situlah peran kepala peran pendamping desa di situ ya. gitu. Baik, Harus memahami ya. harus memahami baik penyusunan desain dan RAB kegiatan fisik. Kalau fisik kan RAB dan gambar, maupun kegiatan fisik. Gitu. Ke depan Wak berharap seperti apa? Sebenarnya pendamping desa ini harus berkolaborasi dengan anak-anak muda yang ada di desa, karena tanggung jawab pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa inilah tanggung jawab kita bersama. Jadi hari ini sebenarnya banyak potensi-potensi anak muda yang belum banyak yang terlibat aktif di desa, maka kemudian kita terus dorong, dan alhamdulillah dari 2014 ke 2021 hari ini itu sudah banyak anak-anak muda yang terlibat aktif. Apalagi hari ini kita sudah mulai memasuki demografi bonus. Peran pendamping desa pun juga disitulah juga aja Mak harus punya kemampuan soal itu ya, mulai dari akses Ya. gitu-gitu. Kita dari sisi pendamping desa secara spesifik memang belum sampai ke lanjut. Pendamping lokal di desa, di tingkat desa itu lebih memang misalnya membentuk bagaimana membentuk badan usaha milik desa, kemudian menyusun ADRT, bagaimana penyertaan modal, dan untuk misalnya lebih lanjut bagaimana menyusun bisnis plan, pembukuan badan usaha milik desa. Itu nanti ada lagi pendamping di tingkat kecamatan dan di kabupaten yang bisa memberikan advice terkait Iya, itu. lebih kepada administratif lah ya. Kalau di tingkat lokal desa ya. Nanti di pemerintah daerah kan juga ada OPD yang bisa membantu, yang juga terlibat aktif Sampai dalam juga proses pendamping desa ini sampai juga pembentukan apa? Undang-undang desa gitu-gitu ada ya? desa dalam konteks kewenangannya boleh menyusun peraturan desa, Iya, peraturan desa. mengatur lebih Perdes. rinci terkait dengan kewenangan. Itu kita sebut dengan peraturan desa. Nah, dan pendamping desa harus tahu bagaimana cara penyusunan perdes, karena dia harus terlibat dalam proses mendampingi proses penyusunan peraturan desa. Sampai ke apa? Pendamping desa mengetahui tata ruang desa gitu-gitu. Iya. Batas desa gitu-gitu. Pemetaan Kalau- desa lah, pemetaan. Idealnya desa itu sudah harus jelas batas wilayahnya. Iya. Karena kewenangan itu juga selain kewenangan yang diberikan, kewenangan desa itu dibatasi oleh wilayah.
Cuma memang sampai hari ini di Provinsi Jambi secara umumnya batas wilayah definitif antar desa itu Iya. belum semuanya clear. Nah, baru artinya ada beberapa desa yang belum untuk mengklirkan batas itu musyawarah antar desa, baru kemudian nanti dipasang patok di lapangan. Gitu. Cara-cara seperti Tapi itu secara prinsip kewenangan pemerintah desa ya ada di wilayah. di wilayah gitu. Tinggalkan secara umum memang wilayah pemukiman dan sekitarnya sudah jelas nih, ini wilayah. Iya, benar. Tapi kalau di wilayah abu-abu masih banyak. Ada juga tuh. Iya, ada beberapa desa ini menganggap ini wilayahnya, desa Iya. ini menganggap ini wilayah. Ada. Artinya memang betul-betul lentur benar posisi pendamping desa ini, Wak ya. Tanggung jawabnya juga besar. Jawab juga pasti. Dia tidak, iya, maksud saya lentur tadi itu, Wak. Lentur dalam artian dia tidak bisa diintervensi oleh orang desa karena memang nggak digaji oleh desa kan. Tidak digaji oleh desa. Iya, dia Tapi hanya pemerintah kabupaten dapat memberikan insentif kepada pendamping desa. Oh, boleh. Boleh dengan cara meminta pendayagunaan pendamping desa untuk program daerah, boleh diberikan insentif. Walaupun memang ada apa namanya istilahnya itu nilai-nilai juga lah ketika dia memberikan insentif untuk Kalau pendamping di Kabupaten Batanghari, satu pendamping ditambah insentif oleh pemerintah daerah itu 500.000 per orang. desa. Gitu ada. Kalau Provinsi Jambi baru Batanghari. Baru Batanghari. Itu pemerintahan baru atau pemerintahan yang kemarin? Sampai sekarang. Sampai sekarang dari pemerintahan yang lama ya. Pemerintahan yang Nah, ke depan harapannya desa dalam mengelola anggaran di masa pandemi ini seperti apa, Pak? Yang Masa pertama, pandemi sekaligus jangan banyak lagi lah yang masuk penjara. Gitu lah, Pak. insya Allah kalau yang terkait dengan penyalahgunaan dana desa sampai hari ini kasusnya terus turun. Yang pertama memang kita berterima kasih kepada APIP yang setiap tahun melakukan audit Iya. dan melakukan pembinaan terkait dengan penggunaan dana desa. Dan kemudian juga kan setiap penyairan kan setiap kegiatan realisasi kegiatan kan harus diinput di Orspam. Gitu. Baru dicairkan tahap Bisa 1, dicairkan. tahap 2, tahap 3. Memang di tahun 2021, 2020, 2021 itu ada relaksasi penyaluran dana desa, kebijakan terkait dengan penyaluran dana desa. Dulu dana desa itu disalurkan dari rekening RKUN, rekening umum negara, dikirim ke RKUD, rekening umum daerah, baru RKUD mentransfer ke rekening desa. Cuma karena kemudian dilihat progres penyaluran lamban, maka kebijakan nasional RKUN disalurkan ke RKUD langsung di hari yang sama ke rekening desa. Di rekening desa. Maka kemudian pada saat sebelum penyaluran kita meminta namanya surat kuasa pemindah bukuan dari kepala daerah, sehingga pada hari itu salur ke rekening daerah, hari itu juga salur ke rekening desa. Saking mungkin jelimet dalam tanda kutip dalam proses penganggaran, proses apa namanya pelaporan seperti itu. Ada juga yang kadang-kadang desa yang apa namanya kalau bukan kelebihan, dananya nggak kepake gitu ada, Wak? Ada. Jadi itu satu realisasi terkait dengan pemindah bukuan dana desa. Yang kedua, hari ini kan kepala desa sudah mulai tertib secara administrasi. Iya. Karena tuntutan Orspam untuk penyaluran dana desa, kemudian karena audit yang setiap tahun, pembinaan dari pihak kecamatan, laporan, dinas PMD, dan ada teman-teman pendamping. Dan saya yakin dengan begitu, maka kemudian kasus-kasus indikasi penyalahgunaan dana desa akan semakin turun. Walaupun sebenarnya penggunaan penganggaran dana desa itu sangat simpel secara umum ya dibandingkan dengan kabupaten dan provinsi, apalagi besar. Karena banyak penyederhanaan, walaupun secara umum prinsip-prinsipnya sama, banyak penyederhanaan. Jadi sebenarnya hari ini desa sudah tinggal mempelajari kebijakan-kebijakan terbaru terkait dengan itu. Insya Allah kalau
di tertib secara administrasi, insya Allah tidak ada masalah. Saya yakin itu, karena 99% desa di Provinsi Jambi tidak ada persoalan. Kabupaten Tebo, khusus Kabupaten Tebo, Pak, nggak secara keseluruhan Provinsi Jambi, masih ada jalan tanah di desa-desa yang menjadi tanggung jawab desa. Hampir secara umum 90% sudah clear. Sudah clear itu ya. Pemukiman, Iya. jalan akses di pemukiman warga itu jalan setapak sudah hampir. Maka 2021 Rapat beton itu kan? ya, 2021 itu kita berharap 2021 dan 2022 dan 2023 dan ke depan dana desa ini sudah mulai banyak diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa. Karena kegiatan infrastruktur dasar, jalan setapak, jalan air bersih, kemudian sanitasi, kemudian kegiatan-kegiatan PAUD, TK, Iya. penyelenggaraan posyandu, pembangunan posyandu, dan itu hampir semua sudah tercukupi di Kegiatan desa. ekonomi masyarakat ya. Ke depan 2021 sampai ke depan harapan kita kebijakan dan program desa lebih banyak mengarah pada pemulihan ekonomi. Karena kalau secara umum kan kalau memang background masyarakat di desa itu petani, ya lebih banyak didorong ke pertanian, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain sebagainya. Dan saya yakin dana desa itu harus diukur dari bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Iya. mengentaskan kemiskinan. Benar. Jangan ada lagi orang yang lapar dengan adanya dana desa. Iya. Karena itulah salah satu tujuan dari pemerintah pusat. Kalau ada yang lapar, percuma ada dana desa. Jangan ada lagi yang musuh lapar. Jangan ada lagi di desa anak yang putus sekolah. Gitu lah ya. Iya masuk kalau putus sekolah ya enggak, yang apa? Gara-gara soal pendapatan rumah tangga, Ya. terus anaknya nggak sekolah gitu-gitu kan nggak ada lagi kan harusnya. Itu yang harus kita entaskan. Harus Bagaimana dientaskan itu, meningkatkan kan? pendapatan kepala Ada keluarga. anggarannya tuh ya. Kan harus diberdayakan dalam bentuk program ekonomi. Benar. Kalau misalnya nih, dia kepala keluarga, Ya. kesulitan menyekolahkan anak, Iya. dia kan bisa dilatih. Contoh, misalnya kalau ibu-ibunya dilatih jahit, Iya. dikasih mesin jahit, Iya. dikasih bahan, kemudian jahitannya dibeli oleh BUMDes untuk dipasarkan. Iya. Atau kalau dia apapun mau minatnya di, misalnya suaminya minatnya di bengkel, dilatih bengkel, dibeli peralatan bengkel, supaya pendapatan keluarganya meningkat dan bisa mengentaskan hal-hal yang kita memenuhi kebutuhan pokok dan memenuhi pendidikan dasar bagi keluarganya. Sampai kapan Pak pendamping desa nih? Insya Allah pendamping desa ini kan selalu ada ketika masih ada desa. Nggak ada target apa? Walaupun masyarakat di desa itu sejahtera sudah apa segala macam itu udah. Ini kan regulasi terus berubah, Iya benar. program terus berubah. Jadi pendamping desa juga harus adaptif dengan perubahan-perubahan kebijakan dan juga harus inovatif dalam mendorong program-program pemberdayaan di tingkat desa. Jadi insya Allah kreativitas dari pendamping desa itu selalu dibutuhkan oleh desa, dan keberadaan pendamping desa itu selalu hadir sebagai sahabat pemerintah desa untuk berdiskusi membuat program-program yang baik Benar. di tingkat desa. Dan juga pendamping desanya selalu dikasih motivasi dan apa peningkatan sumber daya manusia di tingkat pendamping desa juga pasti sering juga dilakukan ya. Workshop kayak setiap tahun. pertemuan. Ya, setiap Waduh, tahun. ada ya pertemuan kayak gitu. Kecuali tahun 2021 ini kita lebih banyak peningkatan kapasitas secara online. Jadi Oh, iya. lebih banyak diskusi Diskusi online, ya. melalui Akademi Desa 4.0 milik Kementerian Desa, atau penguatan kapasitas secara berjenjang yang kita bangun dari TA Provinsi, TA Kabupaten. Pak, terima kasih Pak. Baik, Bung Jawir, ini Bung atau Serius, Bung Jawir, serius terus ini. ini setengah serius. Serius kalau udah mau pembangunan desa ini memang serius benar. Sukses Pak. Tetap jaga kesehatan. Siap. Mudah-mudahan desa sejahtera, masyarakatnya juga sejahtera, uak juga harus sejahtera. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.